Pencinta Batam Pos, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nur dalam diskusi ringan tapi serius dalam rangka menindaklanjuti liputan khusus Batam Pos di edisi cetak. Kali ini kami menghadirkan perbincangan terkait masalah rencana kenaikan tarif kontainer yang di satu sisi teman-teman dari kalangan pengusaha dan yang tergabung dari berbagai organisasi meminta agar jangan dulu ada kenaikan tarif mengingat kondisi belum stabil dan berbagai alasan lainnya. Namun di sisi lain teman-teman dari BP Batam selalu pengelola pelabuhan kontainer juga mengharapkan agar ada penyelesaian tarif karena sudah lama tidak ada penyelesaian tarif. Nah, perbincangan masalah kontainer ini sebenarnya sudah hangat di berbagai media, bahkan termasuk di media sosial ya. Nah, di kesempatan kali ini Batam Pos mencoba menghadirkan beberapa narasumber kompeten untuk membahas masalah ini. Tentunya dalam rangka kita akan mencari solusi terbaik dengan harapan ke depan tarif bisa membuat semua dunia usaha tetap bergerak. Di satu sisi juga pelabuhan bisa tumbuh dengan baik. Baik, kali ini kami menghadirkan 4 narasumber sekaligus. Kami perkenalkan satu persatu. Pertama kami perkenalkan Pak Osman ya, iya, dari ALMI, Aliansi Maritim Indonesia, Pak. Betul ya. Kemudian yang sudah tak asing lagi ya, sudah sering sekali kita berkomunikasi dengan Bang Rafki dari sebagai Ketua Apindo Batam. Selamat siang. Ini yang wajah baru di namanya, jarang nampak nih Bang. Bang Wais Manulang ya Bang ya? Ferry Wais Manulang, sebagai GM Pelabuhan ya Pak? Ya. GM Pelabuhan Batu Ampar ya? Batu Ampar. Ini Bang Ferry, lebih akhir Bang ya, Bang Ferry, baik Bang. Terima kasih sudah datang Bang. Ya. Kemudian ini Bang Martin. Bang Martin juga udah sering kita jadikan narasumber dalam berbagai hal terkait masalah ekonomi. Ya, dari sebagai Wakil Ketua Kadin Kepri ya Bang? Iya, betul. Ya. Baik Bang, saya ke Bang ini dulu. Bang Rafki dulu. Ya, oke. Bang Rafki dalam beberapa kesempatan ini di berbagai media maupun media sosial sudah menyuarakan bahwa Apindo dan berbagai kalangan perusahaan lain meminta jangan dulu ada kenaikan tarif kontainer. Sebabnya kita tadi Batam itu baru pulih dari kondisi masalah ekonomi. Kemudian industri baru mulai bergerak ini. Yep. Kalau terjadi kenaikan lagi maka akan semakin membuat istilahnya baru tumbuh udah dihantam lagi gitu. Tapi mungkin Bang Raffi punya penjelasan real, penjelasan detail tentang mengapa teman-teman pengusaha yang tergabung di Apindo dan berbagai organisasi lain yang kemudian bersurat ke Kemenko Perekonomian ya agar persoalan kenaikan tarif ini ditunda gitu. Bang, silakan Bang. Ya, terima kasih. Nur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua Bapak-bapak ya. Ya, salah satu alasan tadi sudah disampaikan ya kalau pengusaha itu baru pulih ya. Tapi ada sebenarnya alasan lain yang krusial. Sangat krusial malahan yang dari dulu kita teriakkan ke BP Batam, yaitu tarif kontainer yang jauh lebih mahal di Batam dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maksud Tanjung Priok, Tanjung Perak dan lain-lain ya. Kita sudah cek, itu ternyata tarifnya jauh lebih mahal. Nah, kita sebenarnya belum tahu kalau tarif bongkar muatnya akan dinaikkan sebelum rapat kemarin di BP Batam ya. Nah, yang kita laporkan ke BP Batam pertama sekali itu sebenarnya adalah naiknya tarif kontainer. Naiknya tarif kontainer, jadi bukan tarif bongkar muat tapi tarif kontainer naik dari 2021 itu 470 US dollar, kemudian di 2022 ini 20 feet ya, itu naik menjadi 500 US dollar, kemudian di 2023 naik menjadi 570 US dollar ya. Kemudian untuk 40 feet itu 665 US dollar ke 720 di tahun 2022, kemudian naik lagi ke 800 di 2023. Nah, ini yang saya tanya ke BP, ke Pak Dendi juga, ini kenapa naik? Nah, ini ya. Ya, ini sebelum ini nggak ada hubungan sama tarif bongkar muat ini. Kenapa naik? Nggak bisa dijawab.
Artinya BP Batam baru akan menelusuri kenapa bisa naik. Nah, kemudian dalam rapat kemarin kita tanyakan kemungkinan ini dinaikkan oleh pihak forwarder. Kemungkinan ya, tapi belum ada kajian. Nah, belum ada kepastian dari kenapa ini bisa naik. Nah, kemudian kita diundang rapat, diinformasikan lagi bahwasanya BP Batam akan menaikkan lagi tarif bongkar muat sebesar 57%. Nah, ini yang bikin kita ini yang dilaporkan ya belum tahu, ini mau dinaikkan lagi. Maka di situ kita menarik kesimpulan ketika tarif bongkar muat ini naik, maka akan ada lagi kenaikan, pemicu kenaikan lagi dari yang tadi itu. Nah, ini yang kita simpulkan, oh ini bisa menggerus investasi yang akan masuk ke Batam. Sementara yang ini saja yang kita laporkan sejak dulu, itu sudah beberapa investor yang cancel, nggak mau masuk ke Batam gara-gara tarif kontainer ini begitu mahal di Batam. Nah, ini yang kita sesalkan, kenapa dinaikkan? Nah, tanpa juga bicara ya dengan baik itu dengan Apindo, dengan Kadin, tanpa sosialisasi. Nggak ada sosialisasi. Yang diajak sosialisasi adalah kawan-kawan yang bergerak di bidang usaha kepelabuhanan dengan alasan bahwasanya secara aturan ya mereka itu yang harus diajak bicara, tapi yang bayar kan kita, anggota Apindo, yang di secara aturan benar bahwasanya Alfi ya, APBMI dan lain-lain itu yang diajak bicara untuk disepakati. Tapi kalau dilihat relasi kuasa di situ, ini ada relasi kuasa. BP Batam selaku regulator ngajak berunding, sama nggak bergeningnya? Nggak sama. Orangnya ya takut dicabut tali akinya, ya nggak berani nolak lah kalau diajak bicara. Tapi kalau Apindo diajak bicara, pasti kita akan suruh kaji dulu. Kenapa harus naik? Alasannya apa? Dan lain-lain. Nah, ini yang terjadi itu. Kita tidak diajak bicara. Ya, yang bayar kan anggota kita, yang bayar itu nanti. Ya, pasti kalau dari kawan-kawan usaha kepelabuhan, bebankan lagi ke yang punya barang. Nah, gitu. Harga naik. Ini yang kita khawatirkan. Ketika ini dinaikkan, maka harga-harga barang itu akan naik. Nggak hanya biaya kontainer yang akan naik, tapi harga-harga barang di Batam juga akan naik. Karena semua terlingkupi. Ya. Nah, makanya kita protes, kaji dulu. Jangan karena penggunaan STS kontainer tiba-tiba dinaikkan begitu saja tanpa kajian. Bahkan ketika dalam rapat kita tanyakan ke Pak Dendi, sebenarnya dampak dari kenaikan tarif bongkar muat ini ke tarif kontainer secara keseluruhan itu gimana, berapa persen naiknya? Nggak bisa jawab, karena ini nggak ada kajian, ya, tanpa dikaji sebelumnya. Yang kita khawatirkan naiknya itu lebih tinggi lagi, karena selama ini pihak forwarder pun agen itu mencasnya itu ke anggota kita, ke pengusaha, itu udah naik dengan alasan ini mau naik. Nah, ini mau naik aja sudah dinaikkan lagi ya. Ini ya bahayanya kalau sudah naik betulan. Nah, ini yang kita minta BP Batam kemarin itu kaji dulu dampaknya itu sebesar apa sih gitu. Tapi belum dilakukan, tapi sudah diumumkan. Ini harus naik. Kalau kemudian penolak itu biasa. Nah, ini kan nggak begitu kan. Di dalam hubungan bisnis tentu harus ada pembicaraan-pembicaraan, tidak plek harus naik kemudian nggak bisa nolak gitu ya. Makanya kita sampai harus lapor ke Menko dan KPPU juga, dan DPR RI juga kita kemarin lapor. Nah, ini yang terjadi. Nah, yang kami laporkan selain itu adalah posisi dari BP Batam. BP Batam di situ operator di pelabuhan, tapi juga sebagai regulator. Nah, ini di dalam good corporate governance itu kan tercampur antara regulator dan dia juga yang mengambil untung di situ, ya kan? Itu kan tidak boleh harusnya. Kalau BP Batam mau berusaha, ya lepaskan diri dulu dari BP Batam, jangan berperan dua yang benturan kepentingan di situ. Nah, ya seperti kalau pemerintah mau berusaha boleh, tapi dia bikin BUMN, bukan dia langsung yang berusaha di situ. Nah, ini yang kita anggap persaingan usaha tidak sehat di situ. Nah, ini kita laporkan ke PPU. Ya, peran sebagai pemerintah bercampur dengan peran sebagai pebisnis. Nah, itu peng-peng kalau Yusuf Kala mengatakan pengusaha penguasa gitu. Penguasa juga pengusaha, itu kan nggak boleh tercampur aduk.
kalau dia mau bikin aturan, ya perannya ya pemerintah nggak boleh cari untung, karena pemerintah itu hidup dari uang rakyat. Uang rakyat ya untuk kesejahteraan rakyat. Masyarakat pengusaha itu juga rakyat. Ya, nah, rakyat itu nggak hanya masyarakat kecil, masyarakat pengusaha juga jaga rakyat. Nah di situ tercampur antara penguasa dan pengusaha, sehingga di sini yang kita laporkan ke KPBU, wah ini nggak benar. Kalau BUP mau jadi operator katakanlah STS keren, nah itu harus pisahkan diri dulu, bentuk badan hukum sendiri menjadi perusahaan perseroan terbatas tersendiri. Nggak bisa minta naik tarif, ini kami udah investasi banyak. Ya. Masa investasinya diminta ke pengusaha gitu, sementara uang untuk investasi ini uang rakyat juga, uang dari pungutan yang ada selama ini juga. Nah ini yang kita mau luruskan juga supaya clear nanti di Batam itu di pelabuhan itu operasionalnya itu clear gitu. Ini yang sudah dilaporkan Bang. Ini yang kita laporkan ke KPPU, kita laporkan juga gitu. Baik. Kita tahan dulu Bang. Ya. Kita sebelum ke perwakilan pelabuhan Bang Ferry menanggapi, kita ke Bang Martin dulu nih. Bang Martin ini sangat paham juga kondisi di pelabuhan itu ya Bang. Dengan rencana kenaikan sebelumnya Pak Ma'ruf juga sudah pernah memberikan kami data seperti yang dibacakan oleh Bang Rafki tadi bahwa sebenarnya dari 2021, 2022, 2023 terjadi kenaikan tarif kontainer ini. Persoalannya ini belum clear, tiba-tiba ada lagi rencana kenaikan tarif jasa bongkar muat tadi di pelabuhan. Ini bisa double jadinya. Nah, Bang Martin juga teman-teman kemarin sudah wawancara, ada banyak hal yang terjadi di pelabuhan sehingga tarif menjadi tidak sehat gitu. Dan pola bisnisnya memang tidak sehat di sana. Nah, mungkin bisa diungkapkan Bang. Ya, jadi begini, silakan aja Bang. Persoalan tarif kontainer di Batam kan nggak usah dari Batam naik sendiri kok. Iya. Jadi sedangkan belum dinaik sudah naik terus kan kayak gitu. Ya. Karena memang ya dari awal ini kan masalah klasik sudah di Batam, ini soal biaya logistik yang tinggi gitu loh. Dan saya nggak tahu sudah berapa ganti presiden nggak selesai juga masalah ini gitu loh. Pak JK aja dulu. Nah Pak JK dulu saya ingat waktu datang resmikan itu sampai di deadline BP Batam. Iya, dan itu tidak ada perubahan sama sekali. Bahwa memang saya melihat memang bahwa pola bisnis yang ada di pelabuhan ini memang sangat tidak sehat gitu loh. Seperti apa Bang? Yang dari Abang lihat dan Abang rasakan. Jadi gini, kami kan yang pengguna nih. Kita mau pesan kontainer aja, itu kalau kita direct itu nggak ada barang. Tidak ada barang. Kita harus pakai agent yang mereka tunjuk. Jadi memang dari awal, proses awal bisnisnya sudah dipola supaya memang kondisinya kita harus ke mereka gitu loh. Jadi bukan pilihan. Kemarin kan seolah-olah kita pengusaha disalahin. Oke, kamu yang mau manja nggak maunya door to door. Ya. Ini bukan persoalan pilihan. Memang kita dikondisikan untuk memaksa memilih itu. Memilih door to door ya. Iya, sama dengan ya. Saya berpikir bahwa ini karena dia belum pernah kita coba tes direct ke yang punya kontainer misalnya, itu harus lewat agent, dan di agent ini semua ada di genggaman mereka gitu loh. Mereka yang mengatur semuanya termasuk harga. Jadi pola ini sebenarnya sudah sangat terbuka dan kelihatan. Semua orang bisa melihat itu ya. Saya kan kasih perbandingan, dan makanya kemarin Pak Susi waktu datang, masih ingat itu sebelum COVID itu beliau datang di Batu Ampar di waktu acara di Marriott. Ah, itu kan saya ngomong, kan dia ngomong, oh kita sudah catat. Saya bilang sudah catat. Jadi orang Pak kalau menteri di sini cuma datang tukang catat, nggak usah datang. Setiap menteri datang jadi tukang catat. Sampai sekarang memang faktanya nggak ada yang terjadi. Ya, betul, bergantung presiden belum selesai. Iya, dan ini persoalan memang saya nggak tahu. Itu orang tahu semua kok pola bisnis yang ada itu dikuasai oleh pihak-pihak tertentu aja. Makanya di dalam genggaman mereka bisa atur gitu loh. Sama sekarang misalnya beliau dari BP Batam menyediain STS keren. STS itu keren itu. Oke, sekarang fasilitasnya lebih bagus, cepat. Ini kan akan jadi pola apa yang namanya? Kita akan dijebak lagi. Oh Pak, itu kontainer numpuk. Jadi kita harus narik ke Persero lagi. Pak, itu gudang Persero saya kasih lihat Pak Susi datanya. Untuk misalnya
Lolo aja itu cuma 200 lebih, ditagih sama pihak yang saya bilang tadi, yang di dalam genggaman dia itu sampai 800 lebih, 400% mereka nagih gitu loh. Belum biaya railing. Itu kan BP Batam memang rendah dari tarif yang mereka berlakukan. Tapi semua kita dikalikan 4 sampai 5 kali lipat. Data saya sudah kasih sama pihak Kemenko. Ketika sudah ke agent itu jauh lebih tinggi dari Oh, itu di dalam genggaman dia. Kita dengan alasannya begini, Pak, belum SPPB, jadi harus ditarik ke ini dulu, ke gudang Persero. Kita mau bilang apa? Entah benar belum SPB atau memang dia sengaja menahan dokumen itu. Ini kan kita dikondisikan kayak seperti itu. Dan masa tunggu tuh ada biaya, Pak ya? Ya semua ada biaya. Jadi itu yang saya bilang, sebenarnya pola bisnis ini saya nggak tahu apakah beliau nih Pak Ferry sudah lama di pelabuhan tidak melihat itu atau memang melihat tapi tidak sanggup untuk berbuat apa-apa. Saya nggak tahu. Nah sekarang kan kita bicara bila pelayanan misalnya oke, kerennya akan cepat turun. Nah sekarang kan chassisnya memang seimbang ini pergerakan. Kan ini kontainer ini bukan penumpang manusia, Pak. Turun langsung bisa jalan sendiri. Ada fasilitas pendukung. Pak, sedangkan sekarang aja mereka alasan ini belum SPPB, saya harus narik lagi ke itu kan nambah biaya kos lagi tuh, biaya railingnya itu railing itu 500.000 itu dari dermaga sampai ke tempat jaraknya sampai 1 kilo itu belum lift onnya. Itu salah satu pola mereka kondisikan kita di mana kita harus terpaksa seperti itu gitu loh. Kita pesan kontainer nggak ada, tapi kalau kita lewat agen mereka ada gitu ya. Karena mereka sudah kuasain semua, Pak. Berarti ada kerjasama dong, Pak? Saya nggak tahu, makanya saya bilang ini sebenarnya pola bisnis ini pola orang terbaca semua kok, data kita sudah kasih kok. Bahwa ini Pak dari BP sekian, memang betul rendah, tapi datang ke kami 4-5 kali lipat. Data saya kasih data sama Pak Susi, sama stafnya semua, perbandingan semua. Nah sekarang mau apa kita sebenarnya sih? Kita kan juga di obo-obo kayak gini aja, sementara kayaknya kita cuman jadi pelengkap penderita di situ ya udah ikut aja apa yang mereka permainan yang mereka buat gitu loh. Tanpa bisa berbuat ini sekarang kita harap sebagai pemerintah di sini beliau di BUP ini jadi regulator yang bisa membuat aturan bagaimana ini kita lepas dari cengkeram ini tidak juga. Nah selalu bicara itu bisnis to bisnis. Nah gimana bisnis to bisnis? Orang buka lapak di rumah dia bilang bisnis to bisnis, nggak ada diam aja. Kayak kenapa yang lain bisa ada KSO kerjasama operasi biar harga terkontrol. Kenapa ini dibiarin? Biar aja kan kayak gitu. Baik, Pak Martin. Persoalan klasik yang nggak selesai-selesai, berganti rejim, berganti kepemimpinan, tapi tetap aja persoalan untuk kontainer di Batam nggak selesai-selesai. Kami menyebutnya itu semacam benang kusut, agak susah mengurainya gitu loh. Tapi nanti kita tahan dulu Bang Martin ya. Kita ke ini dulu, ke Bang Ferry dulu, Bang Ferry. Tadi Bang Martin sudah menjelaskan bahwa di sana ada semacam pola bisnis yang memang dibangun sedemikian rupa sehingga mau tidak mau usernya harus menggunakan jasa agent gitu loh untuk bisa menggunakan layanan kontainer tadi. Dan ketika sudah di tangan agent, harganya sudah jauh berkali lipat, 4-5 kali lipat dari harga yang ada. Data sudah saya serahkan semua kok. Dan data sudah diserahkan oleh ke Sesmenko dan ke berbagai pihak. Tentu BP juga sudah tahu data itu kan, apalagi sebagai tuan rumah yang Bang Ferry tadi, mereka pelaku usaha itu kan buka lapaknya di rumahnya BP kan gitu. Bagaimana Bang Ferry? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama saya mau nanggapin dulu ya bahwa BP Batam ini statusnya ini kan BLU ya, Badan Layanan Umum yang dimungkinkan untuk melakukan usaha. Cuman memang orientasinya non-profit. Jadi terkait dengan pelabuhan ini memang BP Batam itu menerapkan tarif dalam rangka untuk bisa melakukan pemeliharaan pelabuhan dan melakukan pengembangan. Bagaimanapun hasilnya itu nanti akan digunakan untuk pengembangan dan untuk pemeliharaan pelabuhan ini, termasuk operasional ya.
Jadi tidak diperuntukkan untuk mengenerate keuntungan ya. Berbeda halnya dengan BUMN. BUMN ini memang ditujukan untuk menarik keuntungan ya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah mengenai ekosistem di pelabuhan itu memang seperti itu, Pak. Ya. Karena terkonfirmasi nih, Iya, sudah terbuka kok. jadi memang itu yang terkait dengan kedatangan kapal itu semuanya harus melalui agen. Ya, agen. Jadi BP Batam itu, BUP itu sifatnya menyediakan pelayanan di pelabuhan ya. Kalau kita kaitkan dengan tarif ya, memang berbeda nih tarif kontainer dengan tarif bongkar muat nih. Jadi kita harus lihat apple to apple nih, ya. Kalau tarif bongkar muat itu mulai dari stevedoringnya, ya, haulage-nya mengangkut dari dermaga ke Siwai, kemudian ada lolonya menurunkan ini. Ini namanya tarif container handling charge ya, namanya. Ini yang selama ini kita tarifnya 384.000 untuk yang 20 feet. Nah, kalau kita lihat apple to apple-nya ya, pada saat ini mulai dari 2012 nih, 2011 itu masih 384.000. Apple to apple-nya itu di Jakarta itu sudah 716. Di sana itu 716 itu juga untuk yang 3 kegiatan ini juga nih, stevedoring, haulage sama lolo. Inilah apple to apple-nya. Jadi kalau ada biaya kontainer yang menjadi meningkat besar, nah itu memang ya biaya-biaya di luar ini pelabuhan ini, di luar ini, iya aktivitas ini. Nah ini yang kita lihat ya Pak ya. Jadi di samping tuntutan kepada kita ini ke BUP ini harus meningkatkan pelayanan dan menyiapkan sarana prasarananya ya. Ini mulai dari hampir 10 tahun yang lalu tidak ada pergerakan nih tarif bongkar muat ya. Kita harus pisahkan nih bongkar muat dengan tarif kontainer secara keseluruhan ya. Nah, secara keseluruhan. Itu yang membuat kita ini semuanya kan kita kembalikan ini kepada peningkatan pelayanan pemerintah ini di sisi kepelabuhanannya kan. Nah, seperti sekarang ini kita sudah mengadakan crane 1 dan itu nggak cukup. Itu baru tahap awal ini. Rencana kita akan mengadakan lagi 3-4 lagi nih, ya, untuk meningkatkan pelayanan ini. Nah dari situ mungkin kita lihat ini kita sudah bicara dengan stakeholder ya, asosiasi sesuai dengan ketentuan bahwa kita sudah sama-sama sepakat ini jadi naik menjadi 603.000 untuk yang 20 feet ya. Itu pun masih tetap di bawah dari Tanjung Priok, bahkan di bawah Tanjung Pinang. Di bawah Tanjung Pinang ya, yang dikelola oleh Pelindo. Nah, ini mungkin PR kita lah ini, Pak Martin dan Bapak ya. Bagaimana ini mengurai ini agar biaya-biaya di luar biaya bongkar muat ini ya bisa menjadi lebih bisa diterima lah ya. Ini udah sama-sama kita ini ya, bahwa yang ke tarif pelayanan BP Batam itu cuma 603 lah ya. Yang kalau kita lah melakukan benchmarking nih kan, benchmarking ke Pontianak, ke Priok sama ke Pinang ya, itu masih jauh lah di atas ini ya. Mungkin ya mudah-mudahan dengan adanya kenaikan tarif ini ya, ini ya pelayanan kami juga di pelabuhan ini akan semakin meningkat ya. Akan ini yang baru satu ini Pak ya, baru satu ini baru bisa menghandle sekitar 30% lah, 30% throughput yang ada di Batam selama setahun. Sisanya itu kita masih pakai yang manual ini, masih pakai yang mobile crane-nya milik PBM ini. Mungkin kira-kira seperti itu dulu. Oke Bang, kalau yang soal itu yang peran BP-nya itu. Iya. Tapi itu tadi yang Bang Martin bilang, ada
campur tangan agent yang sangat dominan di situ, sehingga tarif menjadi secara keseluruhan menjadi sangat tidak masuk akal gitu. Oke. Bagaimana Pak BUP ini selaku juga regulator, selaku juga sebagai pengelola di situ kan, menekan ini gitu loh. Istilahnya Pak Martin tadi, ini lapak saya dari aturan saya gitu loh. Kenapa harus membuat tarif yang tinggi sementara di kami seperti ini gitu? Apakah ini nggak bisa diurai gitu? Kan fungsi BUP juga sebagai regulator, juga sebagai operator seperti yang bilang Pak tadi gitu. Sehingga benang kusut ini bisa diurai gitu. Ya. Jadi memang kalau menurut hemat kami ya, ini PR kita bersama semua nih, stakeholder nih. PR bersama ya. Tapi bisa diungkap juga Pak, memang apakah ada kendala menghadapi agen-agen? Bukan. Memang kalau misalnya semua agen yang ada itu milik Singapura atau apa, seperti apa bisa di? Oh, bukan ke sana ini ya. Tapi memang kita melihat seperti ini Pak. Kalau misalnya di penerbangan misalnya ya, ada harga eceran tertinggi, ada harga eceran terendah ya. Nggak tahu, mungkin ini ya jadi wacana lah. Apakah ini memang diperlukan oleh pemerintah ya di sisi kepelabuhanan ya. Tapi yang pasti memang kami tidak menjangkau sampai ke sana karena ini memang banyak stakeholder yang berkepentingan ya. Nanti kalau saya bilang nanti itu B2B nanti jadi ini lagi memang. Ya, itu selalu jadi anunya. Iya, itu kan harusnya memang ada kekuatan yang bisa menekan dari luar. Ya, gitu. peran operator regulator dari yang lebih tinggi kan? Iya. Oke ya. Jadi ini akan jadi wacana lah. Apakah memang ini diperlukan ini pemerintah menetapkan ya seperti yang tadi ada headnya gitu kan, untuk mengontrol biar dia tidak terlalu tinggi. Nah ini jadi wacana kita lah ya, kita lihat ininya. Tapi memang saya lihat memang kami masih belum melihat dari sisi mana kami bisa masuk untuk membangun ekosistem yang secara menyeluruh ini ya, sehingga bisa menekan harga ini, sehingga ketemu harga kontainer lah kita sebut ya, harga kontainer yang lebih ideal gitu loh. Tapi yang pasti untuk yang masuk ke kami itu masih cukup hanya untuk mengembangkan saja nih Pak. Angkanya itu lebihnya itu ya itu yang mungkin jadi kita pembahasan kita ke depan gitu loh. Berarti BUP belum bisa nih Pak ya menghadapi kepentingan yang banyak ini, tidak dengan kekuatan yang dimiliki BUP tidak, mohon maaf kalau saya katakan mungkin belum berdaya untuk bisa kami memerlukan asosiasi ya, semua. Jadi biar kita ini satu ini gitu untuk sama-sama biar kita sama-sama. Udah 3 kali ganti gitu. Presiden Pak, kita cuma ngomong ini enggak. Jadi gini Pak, ini saya bilang nih, ini saya kasih contoh nih. Perkanya itu cuma 208.000, itu biaya lolo ya. 208 ya. Kita ditagih berapa? Nih, ini tagihannya Pak. Ditagih 820. Iya memang. Jadi coba ini kan memang betul. Jadi sisi dalam beliau di sisi operator memang bukan masalah di situ. Posisi regulator, ini dong Pak, kami menderita di sini. Nggak ada pilihan lain nih. Jadi sebetulnya masalahnya bukan di BP kan? Iya. Ya, posisi regulator di mana coba? Masalah tentang biaya tadi, BP kan 200 nih. Ya. Kemudian ada orang nagih 800 ya dari angkanya. Ya. Berarti bukan BP loh yang membuat dia. Betul. Ya. Nanti kita coba gali. Ya. Oke Bang. Tapi udah mulai ini tadi dari sisi BP. Sebenarnya udah sepakat Pak Rawi. Sudah ada ini sebenarnya gambaran ya. Dari BP ya segitu. Tapi ada yang sesuatu yang BUP sendiri tidak bisa berdaya menghadapi ya lingkaran setan tadi di sini. Mohon maaf saya katakan. Saya nggak tahu siapa setannya atau kepentingan yang besar tadi di situ ya, kepentingan yang besar. Apakah hantu ikut nonton setan atau ada hantu? Kita bicara data dan makanya Sesmenko saya udah kasih data ini loh Pak. BP cuma tagih sekian. Ini kami sampai ke sini. Jadi kan kita bicara kontainer ini secara menyeluruh, end usernya kan di kami gitu loh. Betul. Jadi bukan parsial seperti ini. Beliau itu kami cuma sekian dibandingkannya, itu parsial seperti itu. Nah, masa kita mau seperti ini terus kan kayak gitu? Kan kita bicara menyeluruh gitu loh. Ya. Bukan BP yang naikkan, tetapi BP punya kuasa di situ. Regulator itu ya pembuat iya. itu kan
gimana caranya menghilangkan praktek-praktek yang tidak sehat itu. Jadi kita harapkan ada apakah itu perka yang judulnya adalah operasional yang sehat di pelabuhan, usaha yang sehat di pelabuhan, termasuk tadi apakah itu harus pakai batas atas supaya nggak seenak-enaknya aja naikkan tarif. Seperti tarif itu cukup dengan perka atau butuh aturannya lebih tinggi lagi? Dengan perka, karena Batam aja punya kan BP. Kan tes dulu, Wak. Kalau pelurunya keluar peluru ndak kuat, nah baru. Kalau peluru karet baru keluar peluru. Nah itu. Sudah supply data, naikkan sampai 500%. Itu untuk apa? Harusnya panggil, lu mau ngapain? Mau bunuh pelabuhan ini, mau bunuh Batam. Itu kan harus ditanya oleh BP. Ya, itu kan BP itu di situ. Bukan panggil ya, semua pihak-pihak yang berkepentingan itu tadi. Makanya kemarin kita lapor DPR RI, ya udah DPR RI yang panggil gitu, kalau BP nggak mau panggil gitu. Panggil semua itu pelaku-pelaku yang katanya main harga, panggil. Itu punya kuasa BP di situ, cuman nggak digunakan, belum digunakan. Gitu. Artinya dengan perkanya sebenarnya bisa sudah ada pegangan dari BUP sedikit untuk mencawe-cawe lah. Artinya kalau ada batas, kalau mau ambil untung silakan. Tapi ini batasnya gitu ya. Maksimal 50% dari harga yang diterapkan BP Batam. Sampai 500% kan gila. Itu apa namanya? Udah nggak masuk akal. Makanya itu yang kita sebut di pelabuhan itu banyak hantunya. Kepentingan besar sekali di situ, Bang. Ya, duitnya juga banyak. Kita siapa yang menikmati, Bang? Baik, kita ke Bang Osman dulu ya. Bang Osman punya pengalaman juga nih yang di masalah pelabuhan. Terus terkait dengan kenaikan tarif jasa bongkar muat itu sendiri dalam berbagai diskusi, Bang Osman sedikit berbeda dengan teman-teman pengusaha gitu ya. Bahkan saya masih ingat satu kalimat dari Bang Osman, dikasih murah kok maunya mahal gitu kan gitu. Mungkin Bang Osman bisa menggali sekaligus mungkin tadi bisa memberi pandangan tadi benang kusut yang terjadi di yang seperti yang diungkapkan Bang Ferry dan Bang Martin tadi. Saya Bang. Oke, terima kasih pada seluruh narasumber dan pada audiens bilangnya audiens boleh. Sebetulnya masalah ini Pak Martin salah satu orang yang pendapatnya kami pertimbangkan juga, karena beliau ini memberikan masukan. Bahkan istilah yang terekam di kepala saya itu, masa kita punya lapak orang lain yang jualan? Saya setuju. Sebetulnya sudah sepaham, cuma ada beberapa komentar yang mungkin dilontarkan tanpa mengkaji. Dengan yang kita harapkan gini, pelabuhan kita itu akan mampu menopang pertumbuhan Batam menjadi kota yang modern dan maju. Industri kita akan berkembang, sehingga pelabuhan harus selaras. Bagaimana pelabuhan ini dapat juga dimodernisasi dan maju? Itu tentunya pelabuhan kita harapkan ini mampu menggali sumber dana dari kegiatan itu sendiri. Nah, di pelabuhan-pelabuhan lain itu semua pelabuhan-pelabuhan komersil orientasinya profit. Agar apa? Agar terjamin pelayanan terhadap arus keluar masuk barang dan kebutuhan masyarakat. Ini penting. Kalau kita cuma bicara ini tanpa melihat gambar besarnya, ini berbahaya kita. Maka gambar besarnya, pelabuhan kita ini harus mampu menopang satu dengan pertumbuhan populasi penduduk kita nanti. Kita bayangkan sekarang jumlah penduduk kita ini hampir 1 juta di Mainland. Singapura dengan luas yang sama itu 6 juta. Mungkin kita ada potensi dengan populasi kita ini akan tumbuh 2 atau 3 kali lebih besar dari sekarang. Pertanyaan kita, pelabuhan kita mampu nggak nanti? Ya, tidak akan mampu kalau tidak kita kembangkan. Dan kita harus mulai berpikir dari sekarang, itu satu. Yang kedua, polemik yang beredar, yang menjadi pembicaraan di banyak kalangan adalah ini biaya naik. BP Batam menaikkan tarif, semua judulnya sama. Coba aja baca media-media koran-koran. Bagaimana kita ini akan menambah beban masyarakat dan industri. Nah, mungkin ini yang kurang dipelajari.
karena mungkin waktu sosialisasi itu nggak cukup banyak Pak. Kan belum ada ya Pak? Sudah. Kalau itu bukan Sudah. kita anggap sosialisasi, tapi sudah diputuskan. Nah itu Memang dinaik. gini Ya harusnya sebelumnya ada konsultasi publik dulu lah. Ini Pak Martin. Itu yang tidak Kalau terjadi. sosialisasi itu belum dinaikkan, ini belum ada putusan. Nah itu dikonsultasikan dulu, kita masukkan dulu. Oke. Oke, kita lanjut. Kita lanjut dulu ya. Silakan, Pak. Di pelabuhan itu ketentuannya sangat jelas. Pelabuhan itu bersifat universal. Dia itu berlaku sama mulai dari istilah pelayanan dan seluruh dunia itu sama. Di seluruh Indonesia juga sama. Artinya tata cara penetapan tarif, kemudian sosialisasi, semua sudah diatur di peraturan perundangan. Siapa-siapa saja yang ikut bertanda tangan, memberikan masukan dalam pembahasan tarif juga disebut di dalam perundangan. 1 Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008, 2 tentang Undang-Undang PNBP, 3 tentang PP Cipta Kerja, kemudian di PP Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian PP 41 itu lebih dijabarkan secara teknis. Ini sudah ngatur asosiasi mana aja yang ikut dalam pembahasan, tidak serta-merta semua LSM itu diundang. Undang-undang hanya menetapkan itu. Itulah menjadi sah tidaknya satu. Kedua, dalam menetapkan kan sudah ditentukan rumus-rumusnya. Nilai investasi sekian ditambah biaya lain-lainnya, biaya tetap, biaya tak tetap. Kemudian dari aspek keadilan, aspek sosial, aspek komersil, aspek persaingan usaha, kemudian daya beli, kemampuan masyarakat. Semua aspek ini sudah dikaji. Kalau saya luar kepala lah hitungnya. Yang menjadi persoalan kita ini, apakah 600.000 itu wajar atau tidak, gitu ya. Kalau dari aspek investasi, 600.000 itu udah jauh lah di bawah ini. BP udah terlalu baik lah. Dengan nilai investasi sekian, yang dipungut cuma 600.000. Terlalu murah sebetulnya. Kemudian dari aspek persaingan usaha, undang-undang menetapkan kita harus membandingkan pada pelabuhan lain. Bukan jangan membanding-bandingkan dengan pelabuhan lain. Salah itu. Kita itu undang-undang menetapkan kita harus membandingkan dengan pelabuhan lain agar dapat kita tahu angka kita ini lebih mahal dan lebih murah. Ini dari aspek persaingan. Kemudian dari aspek apa lagi ya? Dari kemampuan, jelas lah. Perio itu kalau untuk barang-barang ocean going, barang ke luar negeri itu 1.500.000 sekian. Kita cuma 600 kok. 1,5 kali lebih murah dari Perio, 4 kali lebih murah dari Singapura. Artinya nilai itu wajar secara aspek persaingan tadi. Aspek sosial itu dalam isi perka yang lain lah. Misalkan di pelabuhan kebutuhan untuk rakyat mendapat potongan sekian persen dalam tarif itu ada. Bahkan ada yang dinolkan di dalam perka itu. Perka itu ada yang dinolkan, yang menyangkut dalam kondisi misalnya pandemi misalnya, bisa dinolkan, bantuan ya, dan lain-lain lah. Jadi arti kata 600.000 ini wajar tidak? Ini dari angka dulu ya. Kalau yang Pak Martin nanti secara teknis ya itu. Yang kedua kita bahas. Angka ini menurut kami sudah sangat wajar. menurut Wajar, orang 1 juta lebih kita 600 kok. Angka ya. ya. Nah, nanti bicara teknis nanti. Nah, secara angkanya sangat wajar. Kemudian bagaimana menjamin angka ini memang tetap ini, jangan nanti dipungut lain kan gitu kan? Iya. Benar Pak Martin itu benar. Makanya dituangkan di dalam perka yang baru nantinya semua pengusaha yang bergerak dalam melayani jasa pelabuhan wajib KSO dia. Kerjasama operasi. Kerjasama operasi itu kita tekankan Pak Wais. Ya. Pak Wais harus bisa menjamin 600.000 itulah angka yang dipungut pada pengusaha. Gitu. Ya. Supaya ada kepastian hukum, Pak. Kenapa angka ini harus kita tulis di dalam perka? Satu, agar masyarakat itu tahu. Ini yang kita bayar cuma sekian loh, pemerintah cuma ambil sekian loh. Jadi kalau ada yang bermain-main, mau mengambil untung lebih banyak, ya ini yang harus kita
jaga nih Pak Martin. Dan ini memang betul. Ya, itu salah satu kita kan gini Pak Martin waktu kita bahas itu, sehinggalah timbul Pak Martin, iya Pak Martin bilang, maka saya ambil analoginya itu betul banget itu. Lo lapaknya lapak kita ke orang lain yang jualan. Secara anak bangsa malu saya Pak. Ya itulah saya usulkan waktu Sesmenko kita KSO kalau memang BP Batam tidak punya fasilitas supaya harga terkontrol. Nah, saya nanti sampai ke sana. Nah, inilah dalam upaya apa yang dulu 2 tahun lalu kita sudah bicarakan Pak Martin. Dengan penyesuaian tarif inilah maka yang kita inginkan ini dapat tercapai. Begini sajalah, saya pikir kita sepakat 603 yang di bawah BPP berbanding sekarang yang dilakukan oleh swasta 1,5 juta. Apakah kita serahkan nih, kita jalan dengan 603 atau kita mau tetap yang 1,5 juta? Nah, yang 1,5 juta tadi itu yang buat siapa Pak? Swasta itu siapa? Para pelaku, Ya, liner atau forwarder. Ini forwarder, itu yang THC tadi, makanya saya harus bedakan antara THC. Bukan itu Pak, ini yang salahnya. THC ini kan jenis kegiatan yang komplit itu kita namakan THC, terminal handling, dia sampai di Siwai. Kalau di Batam ada bilangnya CHC, container handling charge, barang ini sama, ini sampai ke Siwai. Kalau yang dari kapal ke darat itu namanya stevedoring, ya dari darat ke bawah namanya stevedoring, ya Pak ya. Ya. Kumpulan dari stevedoring, railing, kemudian lolo itu namanya CHC atau THC. Kalau definisi ini masih kita belum paham, maka perdebatan ini akan terus jadi masalah. Karena masing-masing berbeda. Tapi dari kami orang pelabuhan. Di Batam ada THC nggak? Nggak ada kan? Sama Pak, cuma beda istilah aja. yang saya tangkap Oke, sebentar ke Bang Rafi. saya. Oke, saya Pak Osman waktu itu menyampaikan daripada harus bayar 1,5, mending yang 600 kan lebih murah. Ya. Itu yang siapa dulu 1,5 ini gitu. Ini yang kita mau tahu. Gini Pak, itu dari perusahaan liner atau forwarder kepada pengguna jasa. Oke. Ini cara kita pangkas gimana? Ditetapkan dalam perka, ya. Seluruh ya, Pak. Artinya gini, THC itu nggak hanya berlaku di Batam, di Tanjung Priok juga ada THC. Iya, betul. Itu 95 US dollar, itu di forwarder yang pungut, nggak masuk ke BP, nggak ada urusan BP di situ. Itu yang tadi B2B tadi, karena kontainernya kosong berangkat dari Singapura ke Batam, kemudian ada keterlambatan nanti naik ke kapal, itu dicas lah THC itu. Bukan yang kita bicarakan di BP ini adalah container handling cost. Ini 600.000. Kalau Tanjung Priok harganya 300.000 ya Pak? Ya, 316. 316.000. Ini yang kita bicarakan. Jadi ketika Pak Osman bicara, kita bicara CHC, Pak Osman bicara THC, ya nggak apple to apple Pak. Nah oke lah, saya inilah. Tapi saya sarankan Bapak untuk mungkin kita ada selisih dalam hal definisi ya. Kami orang pelabuhan itu sama itu Pak ya. Jadi gini aja simpelnya ini. Barang bahasa Indonesianya, barang dari kapal sampai ke penumpukan nanti diangkat sampai trailer itu 603.000. Prakteknya sekarang dilakukan oleh perusahaan liner dan forwarding sampai ke penumpukan itu 1,5 juta. Bahkan ada yang lebih, bahwa yang bilang tadi 800 ya. Ini yang mau kita tekan. Kita mau tekan ini supaya dia di 603 ya. Clear di situ. Clear di situ. Maka yang laksanakan storage 120. Bukan dia lagi. Maka BP Batam dia bekerja sama perusahaan BBM Jauh, jadi kita untuk memenuhi pelayanan di pelabuhan. Dari yang lain. Di perkanya nanti Pak Wais, Yes. perkanya itu seluruh perusahaan BBM dan penyedia jasa alat harus bekerja sama dengan BP Batam, betul? Ya. BUP kan? BP, ya. Itu dalam rangka apa? Kita ingin memframing harus kerja sama sama kita. Kau kerja sama sama kita bayar kamu sekian persen, kamu bayar saya sekian persen. Itu memang sudah tepat. Nah, bagaimana dalam pelaksanaannya? Ya sudah ada jaminan. Ya, harus ada jaminan. Ini 603.000.
betul-betul 603 bukan 1,5 juta gitu kan. Nggak ada. Tentunya nanti 1,5 juta itu saya yang heran itu 1 juta siapa yang nanti Pak saya jelaskan nanti. Saya tanya ya, jelaskan. saya tanya kepada beberapa pelaku usaha pelabuhan Albi, apa itu perusahaannya apa BMI dan lain itu, mereka bayar 384 selama ini. Nggak ada itu 1,5 itu mereka terima itu pembayaran itu nggak ada 1,5 itu 384. Nah yang di pelabuhan ini forwarder juga mereka yang kerjain ya Pak, yang mengangkut sampai ke atas itu kan enggak, kan perusahaan kita lokal yang ngerjain itu. Kok dia ngecas, itu ngecas itu yang dia di sana itu yang 90 itu akan tetap ada, walaupun ini naik nanti, itu akan tetap ada. Mereka disuruh potong itu, yang mana kita punya kuasa di situ. Nah ini yang Gini, perlu ada. saya luruskan gini ya. Ini banyak kita yang kurang ngerti. Di term of shipment itu ada beberapa term. Door to door, port to door, port to port, ya port to door, lain-lain itu. Bapak butuh sekarang jasa itu, port to door. Saya kasihkan alamatnya, telepon dia langsung. Siapa bilang nggak ada di Batam ini? Bapak mau termnya ini door to port misalnya, ya. Barang dari luar bawa sini sampai di port aja ya. Betul. Iya kan? Ya. Ada tuh perusahaan yang melayani. Betul, ada, ya. Ada tuh perusahaan yang melayani. Betul. Sehingga ini pilihan. Ya. Tergantung industri mau pakai termnya apa gitu. Kalau kita di luar sampai di port, maka biaya yang di pelabuhan lagi kita bayar langsung BB 603.000. Tapi kalau kita bilang door to door, maka kita bayarnya sama mereka sama liner. Karena dia melayani servis dari pabrik ke pabrik lah istilahnya, dari pintu ke pintu. Ini pilihan Pak, nanti tinggal dipilih Bapak mau door to door, apa mau door to port, atau mau port to door. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam rangka agar tujuan kita tercapai, harga penyesuaian ini berjalan dan akan mampu menekan biaya kepada pengguna jasa dan industri. Ini harus kita pastikan bisa berjalan. Salah satunya Pak, kuasa yang ada di Bapak laksanakan. Ada wilayah yang pemerintah memang tak bisa masuk, dia dibatasi oleh undang-undang tentang persaingan usaha dan anti monopoli. Pemerintah tak bisa masuk. Bahkan kita ingat pada saat pembicaraan pemerintah mau intervensi harga pesawat, itu ributnya minta ampun. Bahkan sampai seluruh dunia ribut. Karena memang dalam penetapan harga, Pak, kita memakai konsep mekanisme pasar. Ini yang masuk di dalam undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha yang sehat itu. Ini wilayah pemerintah tak bisa masuk. Kemudian siapa yang bisa bantu ini? Itulah fungsi Kadin sebetulnya. Fungsi Kadin dia itu menjadi fasilitator, kemudian memberi advice dan lain-lain kepada pengusaha atau yang menyangkut masalah regulasi ya. Bisa Pak, dipanggil dulu. Dia bukan pemerintah. Ya deh gini deh, sudahlah, nggak usah lo bicara peran itu deh, itu tidak mungkin deh. Sedangkan beliau yang dibilang punya peran di sana menyerah juga, lihat hantunya gitu loh. Pak, Bapak tak bisa masuk. Apa yang tidak bisa di negara ini Pak, kalau pemerintah tidak bisa masuk? Itu tadi Pak. Mana? Apa namanya? Jaminan itu. Siapa yang bisa menjamin gitu? Saya belum selesai. Saya belum selesai. Nggak, sebenarnya yang seperti ini harusnya BP Batam yang menjelaskan itu gitu loh. Karena beliau yang punya regulasi gitu loh. Saya memberi pandangan dulu Okay. supaya clear nih masalah. Belum selesai. Oke, ini bisa fokus ke masalah. Fokus masalah harga. Ya. Masalah harga. Tak ada masalah. Nggak, 1,5 tadi Pak, 1,5 tadi itu sebenarnya itu yang mana itu? Ini yang kita ingin tahu. Karena Pak anggap 1,5 kalau ini diberlakukan yang 1,5 itu nggak usah bayar lagi. Ini kok ya, bisa? clear dia Bisa. karena 03 tadi. Tadi Bapak pilih tadi, Bapak mau pesan shipmentnya itu port to door atau door to door. Enggak door to door kan. Sekarang kan yang banyak itu door to door. Nah sekarang Bapak mau apa? Mau pangkas nih kan? Kalau door to door Bapak dikenakan itu. Pak Usman kan pernyataannya
bahwasanya dengan membayar 600.000 yang 1,5 nggak usah bayar lagi. Ya, itu jelas itu akan lebih murah tarif kontainer. Itu kan akan dukung itu kalau itu BP Batam bisa jamin itu. Harusnya ada jaminan dari sini, bukan dari dari beliau nih gitu loh. Saya kan memberi pendapat Pak Madu. Ya. Saya bukan mewakili pemerintah. Bapak nggak bisa bilang saya bukan jaminan dari Pak Osman. Betul. Bukan dari Saya mereka. memberi pendapat, ya. Mengenai itu clear Pak, tinggal Bapak pilih. Bapak ingin mengurangi, dengar dulu. Bapak ingin mengurangi biaya 1,5 juta, maka Bapak pilihlah termnya itu pot to door. Ya, kalau dengan tarif sekarang itu begitu juga Pak. Hanya dengan 38. Enggak gini deh, bagus BP Batam yang menjelaskan itu, karena itu kan sebenarnya fungsi BP Batam, bukan Kenapa saya nggak boleh nyampaikan? bukan jaminan bahwa apa yang Bapak katakan itu Kalau itu bisa dijamin. Iya, ini- pengertian dulu ya. Kan tadi pada tak ngerti saat ini. Apa itu term of shipment-nya? Dari mana kita bisa pangkas biaya 1,5 juta ini? Caranya begitu, Pak. Kita pesannya itu, shipment-nya itu door to port. Oke, dia hanya bertugas sampai di port, di pelabuhan ya. Berarti kita bayar itu harganya beda. Ya. Beda, Pak. Nah, pernyataan Pak Osman itu yang di media adalah dengan naiknya ini pengusahanya bayar 600.000 itu nggak ada bicara door to port, port to door atau door to door ya. Itu nggak dijelaskan masalah door. Dengan itu sekarang, dengan tarif sekarang, misalnya kita bayar nih 384, kita door to port juga nggak perlu bayar yang 1,5 itu. Kan nggak ada urusan dengan tarif yang naik 603 ini, nggak ada urusan. Itu tetap akan dibayar, itu nggak dibayar itu kalau dia door to port. Tapi kalau masih sama-sama door to door tetap akan kena. Tetap akan kena dia 1,5 juta. Nah, itu. Karena dia melayani sampai pintu ke pintu. Itu yang Artinya ada tarif yang dibayar dari pelabuhan selanjutnya ke tempat itu lain lagi. Itu transporter itu. Ada transporter lagi, bayar lagi. Kalau sana susah lah. Ini menurut kita nggak jelas ini 95 US dollar THC itu nggak jelas hitungannya seperti apa karena forwarder yang kenakan bukan ke DP. Dikenakan bisa nggak ada jaminan seperti yang diungkapkan oleh Pak Osman? Bisa. Oke, jadi 603 itu udah clear di situ. enggak, Sampai ini kalau barang sampai ke port tadi kan. ya, jadi mungkin gini, kita memang harus lihat regulasi yang lain ya sampai jauh mana nih pemerintah bisa intervensi terhadap bisnis ikutan lah ini ya, derivatifnya. Kalau kita lihat di peraturan Menteri Perhubungan ya mengenai penyelenggaraan pelabuhan ya, kelihatannya kita nggak masuk sampai situ. Kita cuma hanya yang di dalam gitu loh, ya, dalam pelabuhan. Yang di seberang-seberang nggak diurusin. Tapi ya, kalau ini menjadi diskursus ya, jadi wacana di kita ya, ya kenapa enggak gitu loh. Artinya kita harus sama-sama nih Bapak ya, sama-sama nih Bapak ya. Jadi kita ini jadi wacana sambil kita kaji dulu ini di mana sebenarnya nih yang menjadi gap ya, apakah di pengusaha yang di luar ini atau gimana, kemudian kita cari solusinya seperti apa ini untuk merangkul mereka ini begitu. Kalau beregulasi, kalau secara internasional yang saya pahami ya, sekarang itu sudah dihindari nih beregulasi nih oleh pemerintah ya untuk mengatur bisnis. Karena udah bebas kan. Saya intervensi sedikit, Pak ya. Gini Pak, bisa Pak dalam hal pengelolaan pelabuhan, karena pelabuhan itu aturannya sangat jelas bahwa penyelenggara pelabuhan berkewajiban untuk menyiapkan sarana dan prasarana ya, kemudian ke seluruh kegiatan itu betul, itu wilayah Bapak. Artinya jangan bilang nggak bisa untuk pekerjaan di dalam wilayah Pak ya. Nah, luar ini masalah. Bukan misalnya Bapak tuh. Ya, tapi gini Pak, ini kan sebenarnya kan kalau yang di dalam itu tuh kan udah clear nih 603. Iya. Sekarang kan yang kalau yang saya tangkap ini yang dari pot to door-nya ini sebenarnya. Bisa. Nah, di situ mungkin yang perlu kita coba harus bahas lebih maksudnya dalam, gini, kaji lebih maka dalam gitu loh. Kita kan Kadin ini kuat secara kuasa Iya. sebetulnya ya. Kuat tuh Kadin ini, Apindo tuh kuat. Maksud saya, coba panggil dulu. Dicoba aja dulu panggil. Ini bahkan masalah harga kita ini tinggi. Kemudian kira-kira ada nggak masukan ya supaya bisa turun misalnya. Diajak bicara dulu.
Nanti setelah kita coba ternyata masih enggak juga, maka kita minta pemerintah, bukan kewajiban pemerintah, tapi kita minta pemerintah untuk membantu, memfasilitasi. Dipanggillah kawan itu, dipertemukan antara kita, gitu. Tapi langkah pertamanya dulu kita coba Martin panggil mereka, coba kita ajak bicara dulu. Bisa nggak? Itu sih kerjaan konyol itu Pak, saya bilang. Sedangkan pemerintah yang masuk hanya beliau tidak sanggup untuk bisa hantu ini untuk mau di gimana caranya dikandangkan ini hantu ini gitu loh. Pak, itu sudah dilakukan. Pertama, peran kita ini sebenarnya peran untuk mencari tahu masalah. Itu kami sudah dapat masalah dan kita sudah serahkan. Ya. Ini sebenarnya bola sudah ada sama Kemenko Perekonomian untuk cari solusi dan mereka sudah paham. Sampai sekarang kita dijanji itu akan dibicarakan dengan pemerintah bagaimana solusi untuk supaya kita nggak dikungkung dalam posisi seperti ini. Dan itu udah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu dan itu sampai sekarang belum ada solusi. Nah, simple kalau kita bicara perka, kekuatan apa sih perka itu? Saya kasih contoh, beliau sudah lihat tadi. Misalnya biaya storage itu 17.000 di 17.000 di Perka. Tagih 120, ini tagihannya. Lalu apa kekuatan Perka untuk melarang itu gitu loh? Itu yang persoalan. Lalu pemerintah. Nah, ini kan saya bilang kalau kekuatan Perka itu betul. Perka itu rendah. Tapi faktanya kita kan bicara ujung, kita tidak bicara proses di sini gitu loh. Kalau janji-janji manis, oh ini akan begini, akan begitu. Pak, ada jaminan secara tertulis nggak? Bahwa angka ini yang sampai ke kami seperti ini. Kan kayak gitu. Railing yang hanya nyari nggak sampai 1 kilo 500.000 Pak. Ada yang sampai 600. Bahkan ada 7,5. Nah itu karena mereka gunakan alat mereka sendiri. Itu yang kita dorong supaya BP Batam buat KSO di situ. Kenapa Pandu dengan Tunda bisa tidak ada juga alatnya? BP Batam kan kayak gitu. Tapi mereka buat KSO tapi kan jadinya terkontrol harga. Nah itulah berarti di Perka perlu ada penekanan di Perka. Bukan penekanan, memang harus ada pasarnya gitu ya. Di penyesuaian ini semua itu harus KSO, betul. Memang benar. Jadi sekarang ini ya di revisi Perka ini, draft ini, ya terus terang aja ini kan BUP ini masih belum memiliki trailer, belum memiliki lolo nih, ya kan? Ini yang punya ini kan ya PBM. Tapi untuk pengaturan pelaksananya di lapangan kita itu kerjasama, bahwa trailer sama risk-takernya ini ya kita anggap milik kita gitu loh. Ya, mereka bisa bekerja di situ menggunakan pengaturannya kita. Ada bagi hasilnya di situ gitu. Memang itu semua peralatannya itu sudah kita anggap miliknya BUP. Karena itu menjadi kewajibannya BUP untuk menjadikan peralatan kan. Nah, tapi karena keterbatasannya BUP masih hanya bisa menyediakan 1 crane ya. Untuk yang lainnya itu ya tetap menggunakan ya crane-nya PBM gitu loh. Tapi kita ngatur gitu loh. Itu sebenarnya sudah lebih simpel, Pak. Sudah. Itulah makanya penyesuaian ini sebenarnya masuk ke dalam apa yang Pak Martin sarankan tadi. Pak Martin tadi bilang pelaksanaan tetap aja. Memang belum, karena perkanya belum ini kan. Iya makanya. Berarti perlu ini duduk lagi sebelum kita ditekan. Itu benar perlu harus ada pembahasan detail tadi. Itulah draftnya itu dulu kasih, kita konsultasi publik dulu, baru kita kasih masukan supaya bisa saling mengikat gitu loh. Jadi Perka ini punya kekuatan, bukan seperti ini diabaikan. Kalau sudah disepakati naik, kalian harus terima. Nggak bisa begitu. Itu yang menjadi yang kurang enaknya di situ sebenarnya. Artinya ketika sosialisasi diundang, Pak Deddy sampaikan, oh ini sudah disepakati oleh perusahaan-perusahaan asosiasi di pelabuhan. User nggak diajak ngomong kan? Iya, penikmat yang diajak ya pasti setuju lah. Ini saya mau kritik sedikit masalah itu. Ketika itu Permenhub sekian itu dipakai, katakan ada Tanjung Priok, yang berunding itu siapa? Operator di Tanjung Priok siapa? Pelindo. Itu berunding dengan asosiasi pelabuhan. Dia setara. Ini BP yang ngasih izin mereka mau nolak, mana berani?
izinnya tariakinya sama BP-nya nggak bisa disamakan antara Tanjung Priok dengan Permenhub itu berlaku di pertemuan 2 itu status FTZ. Batam itu kawasan FTZ, kemudian tadi relasi kuasanya nggak sama, begininya nggak sama. Bukan nggak boleh dibandingkan Pak, tapi silakan dibandingkan, tapi harus apple to apple. Dicari pelabuhan yang sama-sama punya fasilitas FTZ, yang sama-sama dijalankan oleh BLU seperti BP Batam. Kalau bahkan kita selalu bandingkan tarif kontainer secara keseluruhan. Kita bandingkan tarif kontainer di Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok ke Singapura hanya $200. Dari kita ke Singapura 500 20 feet 800. Ya. Ini kan Jomplang ya. jomplang. Ini yang kita mau BP Batam itu kaji. Dulu pernah disampaikan 2 tahun yang lalu. Ini bakal kita bedah nih. Ya, ini di sama Pak Susi waktu itu. Ya. BP Batam berjanji akan mengaudit semuanya tarif-tarif ini sehingga bisa dipecah-pecah. Ya, dia bisa tahu di mana mainnya. Itu udah 2 tahun yang lalu. Ya, Sampai titik sekarang lemahnya bisa ketemu ya. tapi sampai sekarang nggak ada progres. Malahan tarif ini dari 2021, 2022, 2023 naik lagi. Ya, ketika ditanya, ya BP Batam nggak tahu kenapa bisa naik. Nah, ini peran sebagai yang membuat lemahnya itu adalah tercampurnya peran sebagai regulator dan sebagai operator. Ketika ditanya BUP, kami operator katanya, bukan BP, tanya BP. Nah, gitu ya. Ini ketika rapat juga begitu, Pak Denny sampaikan, oh ini tugasnya BP, Bu Tuti ya. Ini peran sebagai regulator tercampur ini. Kami operator di situ. gitu ya. Kalau mau berusaha, kita sarankan ya mungkin bentuk badan hukum sendiri seperti Pelindo, dia bisa cari uang sendiri, bisa usaha, bisa dapat duit, bisa investasi di situ. Jadi baru dia B2B. Nah sekarang ketika kita minta peran regulator, oh itu B2B. Ya, ini kan kami nggak bisa masuk di situ. Yang punya wilayah kan BP Batam. Ini kita minta supaya BP Batam meregulasi itu. Dikeluarkanlah regulasinya, tidak tercampur juga dengan perka kenaikan itu. Perka kenaikan itu nggak mungkin bisa ngaturnya sampai ke detail-detail itu, tapi dikeluarkan perka sendiri untuk memberantas seluruh praktek kartel yang ada di pelabuhan itu dipotong. Nah, kemudian kalau ada batasan-batasan keuntungan misalkan kepada pelaku-pelaku usaha yang forwarder asing itu, ketika dia diberikan batasan maksimal hanya sekian persen dan harus ada sanksinya, jangan diperka cuma dilarang tapi sanksinya nggak ada. Nah ini sanksinya tentu harus yang paling berat adalah pencabutan izin. Nah, kalau melanggar cabut izinnya ya cari forwarder lain, pasti banyak yang mau. Nah itu atau ganti dengan yang lokal gitu, yang mampu ekspor sampai ke Singapura, yang bisa bangun jaringan sampai ke Singapura. Itu kan sebenarnya harus dikerjakan oleh BP Batam gitu. Berarti diskusinya masih panjang. Saya yang dulu Mas Luli, supaya nanti jelas ya. Kan tadi saya udah bilang tadi, ada wilayah yang pemerintah tak boleh masuk. Wilayah pengusaha itu wilayahnya. Jika terjadi ada perselisihan, itu mengadunya bukan ke BP Batam, ke KPPU, ya. Itu komisi ya, lembaga yang sudah dibentuk. Ya. Nah ini masalah yang diadukan masalah lain. Seolah-olah BP Batam yang salah. Nanti kalau saya mau kupas satu-satu ini panjang kan, tapi sudahlah. Ya, fokus saja. Kita fokus saja. Karena ini masalah perusahaan yang mengelola itu perusahaan dengan dia naikkan tarif di batas luar kewajaran, maka kita menggugatnya ke KPU, bukan ke BP Saya Batam. cerita sedikit tentang KPPU nih, saya mau potong. 3 tahun yang lalu, 4 yang tahun lalu kita sudah laporkan masalah kartel itu ke KPPU. KPPU yang masih itu kantornya di sini nih. Nah, saya ganti. Ya, di grafik Saya rapat sama mereka, sampaikan. Ya. Tapi kan ini datanya, ini praktek-prakteknya. Ketika forwardernya dipanggil, nggak ada yang datang. Karena kantor pusatnya Singapura semua, orang sini dipanggil ya nggak ngerti. Orang kantor forwarder di sini nggak ngerti. Karena dia posisinya di luar negeri, KPPU kita nggak punya kuasa untuk nggak tahu ketika dia menentukan harga itu gimana. Itu kan harus dilidiki semua, harus panggil. Tapi ketika dipanggil nggak datang. Nah ini Pertanyaannya apakah boleh ya dia operator, dia juga regulator, dia juga menjadi operator? Boleh Pak. Ada 2 penyelenggaraan pemerintah, maka kita harus tahu. Satu penyelenggaraan pelabuhan ya maksud saya. Satu penyelenggaraan pelabuhan yang dilaksanakan oleh pemerintah, satu oleh swasta. Komersil. Kalau yang
dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian dia ditetapkan sebagai pelabuhan komersil, maka sah bandarnya harus KSOP. Kita udah betul didirikan KSOP. Kenapa ada KSOP khusus Batam? Undang-undang pelayaran menyebutkan di situ khusus untuk Batam akan diatur di dalam peraturan tersendiri. Itu undang-undang pelayaran. Nah, kemudian dia masuk ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, diturunkan dalam PP 41. Urutannya sudah betul, Pak. Penetapan tarif tidak sama nih Batam dengan daerah lain. Direktur BP Batam dapat menetapkan tarif setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BP Batam. Saya sampai hafal, Pak. Tidak perlu menteri lagi. Pasal lainnya, dalam menetapkan tarif harus bersesuaian dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait. BP Batam sebenarnya bermain resiko. Bapak menetapkan tarif dari nilai investasi yang dikeluarkan, angka 600.000. Itu jauh di bawah batas wajar sebetulnya. Ini di dalam sistem keuangan pemerintah, ini yang dinamakan potential loss. Ini yang potential loss. Ini kalau diperiksa, kena BP ini sebetulnya. Karena ketentuan dan rumus-rumusnya itu sudah ada. Nah, kalau kita membuat tarif di luar ketentuan yang sudah ditetapkan, ini masalah sebetulnya. Tapi Bapak bisa memakai kira-kira untuk kelangsungan industri dan masyarakat. Nah, paling disitulah nantinya 600.000 itu, Pak. Jadi sebenarnya sudah ada ketemu ini. Sebenarnya tak masalah itu, asal bisa diatur ya, Pak ya. 600.000 ya. Bukan, dibicarakan dulu. Kalau tarif itu dari 603 oke clear itu mantap Iya, oke, clear kemudian Ya, berarti dampaknya memang angkanya setuju ya. Tapi 3 jamnya secara setan-setan tadi itu. secara keseluruhan kita bayar itu lebih rendah. Oke, Iya, nggak betul. masalah, pasti kita terima. Pasti perusahaan. Berarti setuju lah ya. Slow, Selama slow. kan dengan catatan kan. Ya. Dengan catatan. 600.000 setuju dengan catatan. Nah, Ya. ini harus benar nih. Tadi tidak ada Angka lagi. tidak ini harus tidak ada. Itu Pak Wais. Ya, ya. Itu Pak Wais ya. Ya, ya. Betul Pak Wais. Tidak. Ada Jadi bagian tidak ada yang lagi bisa biaya dipotong. siluman tadi itu Bang. Iya, biasanya. Makanya. Bagian dipotong, Iya. itu yang harus dipotong, dan kalau itu dampak akhirnya adalah menurunkan beton-beton, kita dukung. Betul ya. Jadi ini Pak, tolonglah di-share itu dulu draft. Seperti kan selama ini waktu ada perubahan PRK kan, kita Dapat konsultasi publik dulu ada draft, kita kasih masukan, mana kita saling mengikat, mana kita saling menjamin, kan kayak gitu. Jadi kan ini perasaan lega nih, kan kayak gitu. Jangan, ini ada dia di antara kita, tapi dia ini tersentuh atau tidak dalam PRK itu gitu loh. Nah, dia ini kan beliau sudah menyerah juga katanya, bingung ini udah berapa lama memang nggak ada. Nah dia ini kita nggak tahu bagaimana supaya dia ini dengan sendirinya pergi. Supaya dia ini tidak ada di dalam sistem kita lagi yang mengontrol dengan sentuhan tangan dia ini gitu loh. Berarti memang perlu lagi diskusi. Nah, saya masuk gini. Danul kan dalam punya rencana memasukkan angka penyesuaian di dalam perka, ya kan? Kemarin waktu kita rapat itu hanya bicara angka-angka. Yang Pak Martin bilang ini benar sekali. Dalam aturan itu harus disosialisasikan dulu. Iya, betul. Untuk dapat pemasukan itu. Saya kan dulu Pak ya. Boleh. Berarti Pak, memang terkait juga harus ditahan dulu ya kan. Pemberlakuan tarif baru juga mungkin harus dibicarakan lagi lebih. Draftnya kasih ke kita diskusi sama-sama. User harus tahu. Gitu. Ya, Karena kita dengan mereka yang buka baik. ruang diskusi, mana draftnya, supaya kita bicara Pak tambahkan ini dong, supaya kita bisa lebih nyaman kan kayak gitu. Jadi ada masukan-masukan yang sama-sama happy gitu loh. Ya, sama-sama happy betul. Jangan terkesan bahwa PRK ini akan melindungi si dia itu. Betul. Karena ini dia di antara kita sekarang bertahun-tahun ini nggak tersentuh Nggak gitu tersentuh. loh. Nah kalau ini sudah clear, nah itu tadi perlu tangan-tangan yang lebih besar lagi tadi untuk menghabisi kartel-kartel itu tadi. Ya kita ini, Ya. Mas, Saya kira kalau Mas, dari itu clear, kita dukung kalau misalkan BP Batam menaikkan pendapatan, pasti kita dukung karena itu pasti dia akan investkan lagi ke pelabuhan itu, pasti akan diperbaiki pelabuhan itu. Masalahnya ya bocornya ini banyaknya bukan ke BP Batam tapi keluar itu. Itu dulu yang diberesin. Baru Ya. dan sepakatnya semua. Iya, Sistem ada ini loh. Ada Bocoran kesepakatan itu dari ya. sejak lama. Saya dengan Pak Osman waktu beliau di INSA juga sudah Ya, sering di bicara pasti masalah sangat itu. tahu ya Bang. Pola bisnis yang tidak sehat ini dulu kita jadi sehat. Nah, dia sehat dulu. Jadi kita lindungi dengan PRK ini.
Tapi tolong dong kasih draftnya. Baik. Jadi kan dari sisi kita lihat, Pak, kami mau di sini dong, biar kami terlindungi kan kayak gitu. Iya. Kami mau yang begini, boleh nggak? Kan kayak gitu. Iya. Baik, berarti sudah ketemu benang merah ya Pak. Ya. Kita berharap nanti ada diskusi yang lebih intens Ya. lagi dengan melibatkan user karena mereka yang akan Ya. Dan sampai kita cuma ribut di medsos tidak selesai di aturan nanti. Jangan sepihak juga menentukan Iya, betul. tarif. Ya kayak gini. Nanti aturan sudah diteken sementara user Baru. belum diajak ngomong. Di PRK saya bilang 17.000. Saya kasih lihat beliau, kami Iya. ditagih 120.000. Baik. Nah itu Jadi tadi pentingnya. karena kenapa ya memang dikangkangi PRK ini gitu loh. Aku nagih sekian tuh nggak ada masalah kok. Yang punya lapak dia aja. Sanksinya mungkin nggak ada. Sanksinya nggak ada ya. Iya, yang punya rumah di situ dia buka lapak dia aja nggak ada. Nah itulah nanti pentingnya masukan-masukan dari teman-teman pengusaha ini sehingga nanti perkanya betul-betul memayungi semuanya gitu loh, bukan melindungi kartel ya. Pak. Ya. Wes. Saya kira Sebetulnya, sebentar, sedikit Oke. aja. Sebetulnya diskusi kita hari ini menarik dan produktif sebetulnya. Ya. Pak Wes itu sudah mendapat dukungan dari kawan-kawan. Ya, Dari tadi kita bicara, ini lapaknya kita loh Pak. ya, betul. Ini Punya lapaknya kita negara loh Pak. Oke. Ini punyanya Pak Wes. Ya. Masa orang lain dapat untung? Ya. Artinya kita punya semangat yang sama Ya. untuk Ya. membesarkan pelabuhan gitu. Ya. Jangan sampai orang lain masuk nyewa di lapak semena-mena pula kan. Bukan jangan sampai dan itu memang terjadi. Udah terjadi ya. Dan memang dari tahun ke tahun kan ini masalahnya. Dan kita berharap itu kartel-kartel itu selesai gitu. Dan oke, kita sudah sampai di penghujung Bang dan kita berharap benar-benar kelanjutan dari pembicaraan kita ini bisa nanti ketemu lagi para pengusaha dan para pengambil kebijakan untuk merumuskan yang terbaik gitu. Pasti kita berharap ditahan dulu kenaikannya sampai Ya, ketemu sampai, titik. ya. titik Tapi harus yang cepat bisa. lah, harus cepat. Tadi Tapi ada- ada upaya dong, kasih Ah. kita draftnya, kita diskusikan. Mudah-mudahan Kan kayak gitu membuka BP Banten diri. segera Segera kita tutup. mengundang teman-teman pengusaha Siap, untuk ya. membahas lebih lanjut. Ya dalam kami kemarin ke kantor Kemenko itu Pak Susi sudah janji juga. Oke. Nanti pihak Sesmenko akan mengundang seluruh diskusi besar lah. Iya. Nanti akan dibedah semua di situ Satu persatu ya. satu-satu. Gak hanya tadi bongkar muat, Betul. semua dibedah. Dan kami berharap dalam diskusi itu teman-teman tadi membeberkan secara detail. Nah, diulang lagi. Padahal sudah. Data sudah, kok ini ada buktinya nih. Ya. Mungkin beliau lupa lah. Saya ingat betul. Ada stafnya juga, ada semua data itu saya teruskan. Kami sudah 3 kali rapat loh. Iya, iya. Saya tanya, ya beliau saya minta Ya, advice. waktu itu tadi loh. Saya hadir, saya ingat betul beliau nyampaikan data. Biasanya kalau udah dicatat ditaruh di meja lupa. Nah makanya mereka bilang kan Pak Susi bilang ya kami sudah catat. Memang dia datang punya tukang catat. Tidak ada action. Bukan hanya sekedar dicatat tapi betul-betul. Nah ini jangan juga lagi sekedar ngumpul rapat. Setelah itu dicatat pulang lagi. Iya betul. Baik, mudah-mudahan ini juga nanti kita bisa sampai ke ke Menko sehingga ada solusi yang terbaik gitu. Sudah sampai kok. Ya sudah sampai, tapi belum tidak lanjuti. Mudah-mudahan tidak lanjuti ke arah yang lebih Apa baik. tunggu ganti presiden lagi? Terlalu lama bang. Terlalu lama ya? Terlalu lama. Iya. Kasihan teman-teman. Kan bisa perkanya ditunda dulu. Baik, saya kira cukup sekian. Terima kasih perbincangan kita. Sungguh sangat menarik. Saudara bisa berpanjang-panjang ini. Banyak hal yang bisa digali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi awal ya. Ini menjadi awal dan ini juga menjadi bagi kami. Mudah-mudahan podcast kita nanti ini didengar oleh Kemenko sehingga tidak hanya sekedar mencatat ya, tapi harus Iya, tindak jangan dari ke lanjutnya. Batam jadi tukang catat. Iya, baik. Jangan datang ke Batam jadi pimpinan Baik. rapat aja lagi terus. Terima kasih Bang Martin sudah datang, Bang Ferry. Ya, boleh kasih closing Oke, closing sedikit statement silakan Bang. Jadi ingin meluruskan bahwasanya kita itu dukung penuh BP Batam Ya. ya untuk apakah itu mendapatkan pendapatan membenahi pelabuhan dan lain-lain Ya. itu kita akan dukung penuh. Dukung penuh ya. Tetapi tentu hantu-hantu yang di pelabuhan itu Hantu-hantu. dibereskan dulu Betul. supaya nanti nggak percuma saja nanti naik 600.000 rupanya nggak cukup juga nanti naik lagi tapi bocornya itu yang ditambal dulu bocor-bocor itu ditambal dan kita akan dukung juga apakah kami sudah bicarakan sebenarnya dengan Kadin juga. Baik. Kita lapor Pak Menko lapor ke Dubes Singapura, kita ya. rapat di Singapura, ayo kita Iya. sudah bicarakan itu, kita Baik. panggil sebuah forwarder yang di Singapura itu, kalau dipanggil di sini nggak datang,
Tapi manggilnya harus kementerian sana yang manggil. Nah, sama-sama kementerian karena ini sudah antar negara pasti kita harus libatkan Kementerian Luar Negeri toh. Nah, Dan ini itu saya dijanji setahun yang lalu, sudah tapi desain lalu juga sudah setahun yang lalu sudah dijanji kayak gini. karena diajukan kita belum lakukan. Tapi kalau ini masih berlanjut kita akan lakukan. Kita Apindo sama Kadin kita akan minta Pak Menko untuk kontak di sana. Kontak Singapura. Ya, akan kita Baik, bereskan. mudah-mudahan ini kali Bukan- ini membuahkan hasil ya. Mudah-mudahan. Ini bukan bukan ingin menentang BP Batam kebijakan, tapi Iya. kita ingin ini clear dulu, Clear, iya, betul. tunda dulu, kita bicara dulu, baru nanti kita sama-sama rumuskan. Baik, saya kira sudah sepakat kita dengan Oke, sepakat ya. Baik, Yang terakhir dikit ya. Dikit singkat aja Bang, singkat Bang. Ya. Diskusi ini luar biasa ya. Karena dengan adanya ini maka kita ibarat menyaring, kita dapat inti yang terbaik dari Anusarinya. Jadi yang paling penting Pak Wais, karena Pak Wais pemerintah itu mendapat dukungan sebetulnya dari semua pihak. Ya. Tapi ada yang perlu diperbaiki. Nanti tolong diperkuat di situ. Sehingga nanti apa yang diharapkan kawan-kawan Kadin dan masyarakat itu tercapai. Baik. Itu aja. Baik, terima kasih Bang Osman, Bang Rafki, Bang Ferry, dan Bang Martin sudah berdiskusi. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Mudah-mudahan ada tindak lanjut yang lebih real sehingga persoalan masalah kontainer ini bisa selesai dengan baik. Pelabuhan bisa tumbuh, kemudian para pelaku usaha tidak menjerit gara-gara tarif yang tinggi ini, dan mudah-mudahan yang paling penting adalah bagaimana memberangus kartel-kartel yang ada di pelabuhan sehingga tarif benar-benar real sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah dan disepakati oleh para pihak pengambil kebijakan. Demikian perbincangan kami dengan rekan-rekan dari pengusaha, regulator sekaligus operator, dan dari ALMI ya Bang. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Cerdas memilih informasi bersama Batam Pos. Selamat sore.